yang tidak menentu begini, ya. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran berikutnya, ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Diharapkan perwakilan dari kalian untuk memimpin doanya. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Presensi kehadiran kalian Ibu akan cek. Yang hadir di sini, Ahmad, ada? Hadir. Fabian? Hadir. Iqbal? Hadir. Ini siapa? Kenapa kamu? Samdan? Hadir. Oke. Kemudian Afla? Hadir. Resa? Hadir. Kemudian Idris? Hadir. Aska? Aura? Hadir. Ernawati? Baiklah, semuanya hadir semua di kelas hari ini ya. Hadir ya, tidak ada yang tidak hadir di kelas ya. Alhamdulillah, berarti keadaan kalian hari ini sudah dalam keadaan sehat semuanya. Ya, nggak ada yang sakit-sakit lagi ya. Semoga sehat semua. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan tanyakan dulu kepada kalian. Yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ayo, ya lihat. Struktur, ya. Elemen struktur, ya. Elemen-elemen struktur, ya kan? Apa saja elemen struktur yang sudah dipelajari oleh kalian? Yang mulai diminta untuk kalian menggambarnya itu loh. Terus apa lagi? Ubah. Terus balok. Terus kolom, betul. Terus apa lagi? Coba yang belakang Neng. Aura, coba sebutkan minimal 5, coba. Yang keras bangku, balok, kubah, rangka, terus kolom, ya betul ya. Kalau dinding termasuk elemen struktur atau tidak? Masuk, ya. Apa lagi? Yang termasuk elemen struktur? Kabel, ya. Lantai, itu juga termasuk elemen struktur. Ya, baiklah. Berarti kalian sudah paham ya yang lalu kita mempelajari apa ya? Macam-macam elemen struktur pada bangunan konstruksi. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, hari ini kita akan masuk materi baru, ya. Materinya adalah tentang konstruksi balok sederhana. Ya, video tentang konstruksi balok sederhana sebentar ini. Ya, kita akan mempelajarinya, ini adalah kompetensi dasarnya. Ya, ini cuma sekilas saja dulu. Nanti akan dijelaskan juga dengan PowerPoint-nya, gitu ya. Nah, jadi konstruksi balok ini juga konstruksi batang, gambarannya. Kemudian, nah, apa itu konstruksi balok sederhana? Ini, bentar. Jadi untuk konstruksi ini balok sederhana kita akan masuk ke 2 pertemuan, ya. Yang pertemuan pertama ini sampai ke beban di pusat, tapi kalau sama pertemuan kedua nanti sampai di bebannya yang merata. Oke, Ibu tampilkan di PowerPoint-nya. Ini dasarnya yang kalian pelajari. Konstruksi balok sederhana, ya, kita akan menganalisis keseimbangan gayanya pada balok sederhana itu apa aja, ya, yang mempengaruhinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita ini, jadi peserta didik dapat menjelaskan keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana dengan beban terpusat, ya,
melalui problem based learning dengan benar model pembelajarannya. Kemudian peserta didik dapat memahami konstruksi balok sederhana dengan dua titik tumpu secara benar. Kemudian peserta didik dapat memahami keseimbangan gaya konstruksi balok sederhana dengan dua macam beban secara tepat. Peserta didik dapat menjelaskan konstruksi balok sederhana dengan 3 langkah secara tepat, yaitu mencari gaya, momen, ya, itu tujuannya. Saya perhatikan apa yang kami lihat pada konstruksi balok sederhana ini, ya. Maksudnya tumpuan sendi, jepit atau nol, lepas, siapkan. Oke, tanya, tadi tumpuan ada berapa macam? 3. Apa aja? Jepit. Kalau tumpuan sendi biasanya ditemukan pada tadi apa? Nah, apa coba? Sendi itu bisa menahan gaya apa aja? Vertikal, horizontal, tapi tidak bisa menahan momen. Tulis, tulis. Tulis, masing-masing lo tulis. Gedung, ya, gambar sebuah gedung. Selanjutnya
tadi sudah mengerjakan kuisnya. Ya, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, sampai ke nomor 10. Amar, mau coba? Ya, silakan. Oke, kita lihat. Tadi nomor 1 adalah tumpuan apa? Kita lihat. Ini nomor 1 tumpuan yang keras suaranya. Hadapin ke teman-teman, masa hadapin? Ya, coba. nomor 1 tumpuan roll. Ya. Ya, pada sebuah apa ini? Sebuah jembatan. Jembatan. Ya. Nomor 2. Kita lihat. Ini adalah tumpuan roll ya, benar ya? Benar semua jawabannya? Ya, oke. Nomor 2 ini apa? Nomor 2 Ada roll ini kan? Roll. Ini adalah sendi. Ya. Yang ketiga sendi ya. Oke, yang keempat jepit pada sebuah gedung ya. Oke, kita kemudian coba yang kelima apa Amar? Yang kelima adalah roll ya. Ada rollnya kan itu? Bawahnya lihat. Yang keenam sendi ya. Yang ketujuh roll. Oke, betul? Betul? Ya betul. Yang ketujuh adalah roll. Yang kedelapan sendi. Sendi. Ya. Terus juga itu kemudian tidak ada rollnya kan. Nah ini apa nih? Jepit. Ya, ini adalah tumpuan jepit pada sebuah gedung bangunan. Biasanya tumpuan jepit balok dengan kolom ya. Ya. Ros. Ya, oke. Terima kasih. Alam sudah menjawab pertanyaannya. Ya. Ya. Beri tepuk tangan untuk Amal. Ya. Oke. Jadi kita sudah mempelajari tumpuan. Nah, selanjutnya Ibu akan mempresentasikan PowerPoint sebelum PowerPoint. Gimana kalau kita goyang pinggul dulu? Mau? Goyang pinggul dulu, biar agak fresh gitu, biar gak jenuh ya kan dari tadi ya. Ya udah, itu aja depannya. Tuh gini. Ya, biar gak jenuh ya. Mana dulu? Goyang aja, nanti goyang. Biar fresh. Ya, yang penting goyang. Biar gak jenuh. Oke, terima kasih. Nah, oke, kita Ibu akan menjelaskan berikutnya kaitannya dengan perhitungan. Oke, kita explain dulu biar nggak jenuh. Ya, Ibu akan memberikan contoh soal perhitungan. Kita perhatikan, ini adalah tentang konstruksi baru sederhana. Jadi di awal tadi Ibu sudah menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini, ya kan? Kemudian ini apa yang dimaksud dengan balok sederhana? Nah ini, ya. Jadi konstruksi balok juga disebut dengan konstruksi batang, ya. Nah apa itu konstruksi batang? Adalah konstruksi yang terdiri atas satu atau lebih batang yang dapat menerima gaya normal, gaya lintang dan momen tentu. Ya. Kemudian ini gambarannya tentang konstruksi sederhana, ya. Jadi ada momen tentunya. Yang mempunyai gaya reaksi juga di titik A dan B. Nah ini konstruksi balok sederhana sendiri punya pengertian
yang ditumpu oleh dua titik tumpu tadi. Ya, oke apa? Sendi dan roll. Ya, itu. Nah, posisi umumnya adalah pada umumnya horizontal. Namun ada juga balok yang posisinya miring seperti pada balok tangga. Ya, ini gambarannya konstruksi balok sederhana. Nah, ini contohnya misalkan pada jembatan, tadi kan gedung, ya tadi ya. Contohnya ya, itu konstruksi balok sederhana. Ada yang penting namanya balok sederhana itu hanya ada tumpuannya sendi dan roll. Kemudian ini untuk konstruksi balok tangga juga sama, ada sendi dan roll, gitu ya. Jadi pada intinya itu ada tumpuannya sendi dan roll. Kemudian syaratnya, nah ini untuk memperhitungkannya, syarat keseimbangan itu harus sama dengan ada 3 syarat, ya. Jadi ini kalau di perhitungan syaratnya adalah sigma h sama dengan 0, ya. Jadi gaya horizontalnya itu sama dengan 0. Kemudian sigma V sama dengan 0, gaya vertikalnya sama dengan 0. Jadi antara gaya reaksi ke atas dengan reaksi ke bawah itu sama, ya. Jadi itu harus seimbang. Nah, jangan sampai bebannya di atas melebihi tumpuan di bawahnya. Apa yang terjadi? Ya, bisa seperti itu. Gak kuat ya. Kita banyak lihat contoh pada saat pembangunan apa? Jalan layang kan? Bukti kan? Itu contohnya. Karena nggak seimbang. Kemudian juga syaratnya sigma momennya itu sama dengan 0. Itu dikatakan seimbang kalau semuanya adalah 0. Ya. Kemudian ini contoh perhitungannya. Jadi kita akan masuk ke contoh perhitungan. Ini adalah konstruksi balok sederhana yang pada beban terpusat. Ya. Beban terpusatnya di titik C, titik D, dan titik E. Ya, jadi ada 5 beban P1, P2, dan P3 masing-masing 5 kN, 10 kN, dan 15 kN. Itu. Kemudian ini cara perhitungannya bisa kalian lihat, ya. Nah, ini pertama adalah kita mencari reaksi di tumpuan A. Reaksi A sama dengan 0. Nah, cara mencarinya kalau horizontal sama dengan 0. Karena tidak ada yang dari sisi kanan dan kirinya. Ya, tadi kan kita gambarnya kita lihat sini. Sebentar. Nah, kenapa tidak ada reaksi horizontal? Karena tidak ada gaya yang miring ini, yang horizontal, ya kan? Jadi tidak ada RAH dari sini. Ya, kecuali ada gaya misalkan yang membentuk sudut. Nah, nanti kan kita ada gaya vertikalnya dan gaya horizontal yang kita cari dulu. Tapi kalau tidak ada yang membentuk sudut, ini hanya ya bentuknya vertikal semua, maka tidak ada gaya horizontal. Gitu, ya. Kemudian untuk menyelesaikan contoh soal ini kita lihat cara penyelesaiannya, langkah-langkah kerjanya. Yang pertama adalah ini. Ya, untuk mencari nilai RAV, ya, maka harus dengan sigma momen B-nya sama dengan 0. Kita akan latihan di sini. Ya. Setelah didapatkan perhitungan, ya, RAV hasilnya adalah 12,5 kN. Ya, itu. Jadi reaksi A secara vertikal itu adalah 12,5 kN. Nah, kemudian kita mengontrol keseimbangan antara gaya yang di atas dengan reaksi yang tumbuh dari bawahnya ini, yang mampu menahan bebannya. Ya, kita perhitungkan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari makanya harus direncanakan. Jangan bikin jembatan untuk cuma lewat gerobak, becak, orang, tapi dilewatin oleh mobil truk, gitu kan? Ini diperhitungkan di sini nih, ya, reaksinya. Ya. Terima kasih. Oke, gambarkan nanti ya reaksinya ya, supaya nanti pas ibu menjelaskan perhitungannya kalian tahu. Jadi ini ini di titik D, P2 sama dengan 10 kN. Ini ada P1 sama dengan 5 kN. Di sini ada P3
Gitu. Ini jaraknya. Nah, di sini ada RAV di sini. Di sini ada RBV, ini kan ini B, ya kan? Ini adalah titik A. C, ini D, ini E. Kita lihat. Ulang lagi cara perhitungannya biar kalian jelas. Ya. Nih, RAV kali 10. Kita lihat sini, RAV kali 10. Ini arahnya ke searah jarum jam. Ya, makanya bernilai positif. Ya kan? Nah, RAH ada nggak? Tidak ada, makanya 0. Jelas? Ya. Kemudian P1 kali 7,5. Kita lihat sini nih. P1 ke sini jaraknya adalah 7,5. Ya. Kemudian kenapa tandanya negatif? Kenapa? Karena berlawanan arah jarum jam. Ya. Kemudian P2 kali berapa? 5. Karena jaraknya di sini tadi adalah 5. Ini kan tadi berapa sini? Berapa? Kalau menurut ini kan tadi sini 2,5, 5,5 ya. Berarti kalau dari sini D ke sini kan berarti hanya 5 ya. Yang ini P2 kali 5. Ini kan per potongan ini adalah 2,5 ya. Ibu tulis 2,5 aja ya, biar nggak bingung ya. Per potongannya adalah 2,5. Jadi per titik ini kita potongan ini 2,5, 2,5, 2,5. P1 kali 7,5. P2 kali 5. Jaraknya kan 5. Negatif karena melawan arah jarum jam. Ya. P3 kali 2,5. Didapatkan perhitungannya ini adalah 125. Ya. Ini dapat dari mana 10? Ini adalah jarak dari RAV ke sini. Ini semuanya adalah 10. Ini semuanya. Ini 10. Ya. Kan sini kan? Perhitungan ya. 125 dibagi 10. Berapa? 12,5. Jelas ya? Jelas. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada. Kalau tidak ada, akan dilanjutkan ke mencari RBV-nya. Ya. Kita mencari RBV. Nah ini. Ya. Kalau RBV berarti ini RBV di sigma momennya sigma momen A. Ya. Nih. RBV menuju ke titik A. RBV kali 10. Sini kan? Benar nggak? Ini kita lihat yang coklat. Lihat warnanya beda. Tadi merah, tadi ini sekarang coklat. Nah, RBV ke titik A kan 10. Ini kenapa negatif? Karena arah jarum jam. Baik kan 10. Kemudian tambah P3-nya nih. P3 kan arahnya ke bawah nih. Ya, mau menuju ke titik A. Jadi gini kan? Nih. Nah, ya, P3 kali 7,5. Positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Searah jarum jam. Oke, bentar, udah ngerti berarti. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ibu minta tolong kalian berkelompok, ya, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita diskusi kelompok, mengerjakan soal selama 10 menit aja, 10 atau 20 menit ya.
maksimal gitu. Ya, maksimal 20 menit. Habis itu kalian presentasikan kelompoknya 10 menit. Hasilnya bagaimana? Biasanya nulis ya Pak? Biasanya mau tulisannya siapa? Kerjakan nomor 1 ya. Nomor 2 kerjakan yang nomor 2. Tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, ditanyakan, jawab. Ya, diketahui apa? 1, 2, jaraknya apa, L atau A gitu. Ya. Tulis semua coba ya. Berarti kan diketahui A. Orang sama Iqbal. Kita kerjakan. Nomor 1. Tulis dulu diketahui apa, yang ditanyakan apa. Tulis tadi. Beda Aura. Aura ini satu berapa, P2 berapa, ini A, L berapa. Ya. No. P1 ya benar. Ya. Bawahnya P2 sama dengan di rumah boleh soalnya ditulis di belakang ini. Ini gampang di sini nih istilahnya nih. Nih. Ya. Biar yang lain tahu gitu, yang lagi dikerjakan tuh yang kayak gimana sih gambarnya gitu. Neng nomor 1 kan Neng? Ya, benar. Nah, bawahnya dong, bawahnya. Nah, please. Bawahnya 1 P1 dong. Nah, P1 bawahnya P2 berapa? P2 sama dengan 8. Terus sudutnya berapa ditulis, Idris? Ada sudutnya kan? Teta 1. Karena di titik P1 kan, kita teta. No, teta kan itu sudut gini loh. Ini loh, ngajarin. Aduh, aku tidak istighfar. Nah, no, kecil rasanya, pasnya kecil, nggak sejajar. P1 juga, P1-nya kecil, nggak sejajar. Ya, itu P1 Neng, turun Neng, satunya. Nggak sejajar, itu sama yang diketahui Neng. Sama dengan yang mana? Nah, apa yang diketahui sudah? Apa yang ditanyakan? Tulis. Pokoknya diketahui ditanyakan. Ya. Tanya. Titik 2.
terima kasih sahabat pertemuan dulu. Ya. Kok bingung? Terima kasih ya. Nah, terima kasih. Sekarang yang kelompok 2, ibu nanya. Kalau kelompok 1 kan ketahuan tuh mana menghitung gaya momen, reaksi, geser mana. Ini yang kelompok 2 mana ini? Gak ada terangannya. Yang menghitung gaya geser yang mana, yang menghitung gaya momen mana? Coba, siapa yang mau melengkapi depan, kelompok 2. Ini kan ibu bilang kan, dilengkapi yang mana, geser yang mana, momen. Oke nih. Ya Bu. Nah, terus. Ya, makasih. Paham ya, yang mana kira-kira momen ya, kelompok 2 ya. Nih, jadi betul. Nilainya kalau ini ya positif. Ya. Kemudian ini digunakan untuk mencari apa? Nyampainya ke sini nanti nih. Di sini nih, ya. Untuk mencari reaksi di titik A yang horizontal. Nah, ini kalau untuk sudut ini ada yang reaksi horizontalnya. Ya, ini betul reaksi horizontal yang 4. Ini betul caranya betul semua. Ini momennya negatif, ya. Ini juga sama, momennya adalah negatif. Oke, sudah paham semua berarti ya? Oke, alhamdulillah semuanya. Oke, kalau sudah diskusi kelompoknya yang minta tolong dikumpulkan gambar diskusinya, gambar jawabannya. Bukan semua. Terima kasih. Sekarang di akhir pembelajaran, Ibu akan mengevaluasi ngetes kalian apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya. Oke, yang sudah kalian pelajari hari ini adalah tentang kemudian konstruksi balok sederhana, ya, tumpuan-tumpuannya, ya kan? Oke. Nah, sekarang Ibu akan share link Google Form, ya. Kalian kerjakan, ya, yang sudah Ibu share, ya. Ibu share link Google Form-nya, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit mengerjakannya. Bisa keluarkan sendiri aja, ya. Orang kita tahu maksudnya ini. Ya udah dicapai semua? Oke. Ya, kalau sudah berarti untuk pertemuan minggu ini alhamdulillah materi pelajaran kita sudah selesai semua ya, dilaksanakan ya pertemuan kali ini ya. Tentang apa tadi? Konstruksi
balok sederhana ya pada beban terpusat ya. Kalau ini kan hanya satu beban terpusat ya kan. Nah pekan depan insya Allah kita akan masuk materi baru. Materinya adalah tentang sama konstruksi balok sederhana tapi bebannya merata ya, jadi pada beban merata. Silakan kalian pelajari dulu materinya di rumah, mungkin ya yang ada buku paket ada kan? Nah, dipelajari tentang balok sederhana pada beban merata dipelajari. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu minta tolong kalian diisi. Ini, ibu akan bagikan ke kalian ini tentang jurnal refleksi. Hari ini pembelajarannya apa yang sudah kalian dapatkan? Ya. Jurnal refleksi. Karena ada 3 nih ibu bagikan. Ini 1 bagian itu halaman. Itu semua aman. Contohnya apa? Pelajaran sudah selesai? Udah ya? Udah ya? Udah selesai ya? Oke, untuk hari ini terima kasih ya tadi sudah sampaikan, sampai ketemu minggu depan ya. Nah, kurang lebih mohon maaf ya. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, dirapikan dulu. Oke, ya silakan pimpin doa terlebih dahulu Pak M. Pak M. Sebelum mengakhiri pelajaran, Kak Flicker berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan boleh dirapikan apa yang harus dirapikan, kemudian nanti oke. Hati-hati di jalan pulangnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.